syukurku bagimu atas kasih setiamu. Ku akan selalu memujimu, menjembahmu, oh Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasih ku ucapkan padamu, Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku padamu atas kasih setiamu. Ku akan selalu memujimu, menyembahmu, oh Tuhanku. Ku mau memujimu, Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya. Ku kan memujimu selalu, oh Tuhanku. Beshem Ha'af, Ve'ben Ve'ruach HaKodesh, Ha'elohim Echad. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Shalom, selamat pagi, Boker Tov. Kita meneruskan pembahasan Gematria Ibrani, simbol dan signifikansi, angka 7 dalam Alkitab. Fokus bahasanya adalah Adam, simbol medis laki-laki, dan simbol medis perempuan. Kita telah mempelajari 3 sesi untuk pembahasan simbol aksara Ibrani bagi laki-laki atau maskulin, aksara Ibrani Zayin. Aksara Ibrani Zayin, nilai gematrianya adalah 7. Di sesi yang keempat ini, kita akan mempelajari kata Adam secara konteks. Dapat bermakna nama seorang laki-laki pertama yang diciptakan oleh Allah, yang namanya memang Adam, yang terdiri dari aksara Alef, lambang bagi Elohim, dan Dam, artinya darah. Sehingga Adam adalah satu-satunya makhluk berdarah yang mendapatkan citra Allah di dalam dirinya. Sehingga hanya Adam sebagai mandataris Allah di bumi. Tapi kata Adam secara konteks tertentu juga dapat bermakna manusia yang bergender laki-laki maupun perempuan. Kita baca Kejadian 5 ayat 1. Zeh toledot Adam beyom bero Elohim Adam bidemut Elohim asa oto. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Allah. Dibuatnyalah dia menurut rupa Allah. Perhatikan, pada mulanya Allah hanya menciptakan satu Adam saja yang bergender laki-laki. Kemudian Allah memecah tubuh Adam untuk menciptakan istri bagi dirinya. Sehingga dalam pengertian ini selanjutnya seorang istri adalah bagian dari suaminya yang tidak terpisahkan. Dalam ilmu biologi, laki-laki memiliki kromosom X dan Y, sedangkan perempuan XX. Selanjutnya ayat 2. Zachar unekeva bera'am, fayivarek otam, fayikra et shmam Adam beyom hibaream. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka, laki-laki dan perempuan itu, dan memberikan nama manusia, yaitu Adam, kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. Perhatikan Kejadian 5 ayat 2, ada kata Zachar bagi laki-laki dan Nekeva bagi perempuan. Yang keduanya disebut Adam, manusia. Aksara Zayin melambangkan makna Zachar, gender lelaki, yaitu unsur pure dalam diri manusia. Sedangkan laki-laki, yaitu Zachar, berhubungan dengan kata Sehuhet, yang artinya gelas atau kristal, dari verba atau adjektiva Zachah, yang artinya clean, clear, pure. Jika Anda pernah melihat benih laki-laki, bentuknya seperti kristal. Dan bentuk itu
merujuk kepada zehuhit yang berbentuk seperti gelas atau kristal. Verba atau adjektiva zakah berhubungan pula dengan verba zakhar, artinya mengingat. Sehingga kata zakhar dapat bermakna maskulin, lelaki, atau juga dapat bermakna mengingat. Seorang laki-laki zakhar adalah the giver. Kita sudah mempelajari itu pada seri yang ketiga. Makna simbol gender bagi laki-laki adalah lingkaran di bawah dengan tanda panah di atasnya, yang merujuk diagonal ke atas kanan, yang menandakan bahwa laki-laki ini bersifat pemberi benih, the giver. Sedangkan simbol gender perempuan adalah lingkaran di atas dengan tanda plus di bawahnya, yang menandakan bahwa perempuan adalah sang penerima benih. Bahasa Ibrani untuk perempuan adalah nekeva, yaitu unsur holo dalam diri manusia. Gender perempuan, nekeva, berasal dari kata nekev yang artinya whole, hollow, cave, deficiency. Seorang perempuan, nekeva, adalah the cave, the tube, atau the receiver. Maka manusia Adam adalah perpaduan dari unsur yang pure, sehuhit, zakah, yang bersama-sama dengan the cave, yaitu nekev untuk membangun manusia yang utuh. Simbol-simbol gender ini digunakan dalam berbagai konteks, termasuk tanda-tanda dalam kamar kecil dan juga sebagai keperluan ilmiah atau medis. Dan simbol-simbol gender lelaki dan perempuan ini sebenarnya datang dari Torah, yaitu Zachar, the giver, dan Nekeva, the receiver. Dalam Kejadian 5 ayat 2, dituliskan Zachar unekeva. Zachar adalah the giver, yang mengingat atau remember, dan juga lambang bagi human soul, unsur internal dalam diri manusia. Sedangkan Nekeva adalah the receiver, the whole atau the cave, merujuk kepada human body, unsur eksternal. Maka perpaduan antara soul dan body ini barulah bisa dikatakan Adam, human. Soul saja tanpa body bukan Adam, human. Body saja tanpa soul juga bukan Adam, bukan human. Demikianlah filsafat Ibrani memakai gender laki-laki dan perempuan, sehingga simbol medis mengenai laki-laki dan perempuan yang terkenal ini berasal dari Torah sebagai kitab suci, sekaligus kitab filsafat yang paling lengkap, yang bahkan tidak dimiliki oleh filsafat-filsafat yang lainnya, termasuk filsafat Yunani yang dipuja orang dunia dan dianggap sebagai mula kemampuan berpikir. Ternyata ketika kita mendalami Torah dalam bahasa asli, ada banyak simbol-simbol yang tak terkatakan dalam terjemahan Inggris maupun Indonesia. Hal itu tidak dapat dimengerti. Harus dengan naskah asli Ibraninya saja. Anda akan kehilangan banyak keindahan Torah apabila Anda hanya mencukupkan diri dengan membaca Alkitab terjemahan saja. Makanya jangan jadi bani terjemahan. Belajarlah bahasa asli Alkitab. Pada bahasa yang dahulu, Roh Kudus memberikan ilham bagi para nabi menuliskan kitab suci dalam bahasa asli mereka. Zachar sebagai gender laki-laki, dia adalah pemberi benih, Zerah. Seorang laki-laki, Zachar adalah pemberi keturunan, Zerah. Kita lihat satu contoh ayat bahwa setelah bencana air bah, Allah menjadikan Nuh sebagai Adam yang baru, yang memberikan benih keturunan, yaitu Zerah, yang menjadi cikal bakal keturunan manusia-manusia di bumi melalui ketiga putra-putra Nuh, Sem, Ham, dan Yafet. Nanti terpancar bangsa-bangsa yang ada di dunia ini. Kejadian 9 ayat 9. Vani hineni mekim et beriti itchem ve'et zar'achem achareichem. Sesungguhnya aku akan mengadakan perjanjianku dengan kamu dan dengan keturunanmu.
Zarachem. Zachar, gender laki-laki, telah ditetapkan untuk memberikan nafkah. Bahasa Ibraninya zan. Kata zan artinya pemeliharaan, perawatan, nursing, atau bahan pangan. Nomina ini adalah bentukan dari akar kata zun yang artinya memberi nafkah atau memberi makan. Perhatikan bahwa dalam filosofi yang terkandung dalam bahasa Ibrani ini, bahwa yang memiliki tugas untuk memberi makan pada keluarganya adalah seorang laki-laki atau yang disebut dalam bahasa Ibrani ish, yang gendernya adalah laki-laki, zachar. Dalam bahasa Indonesia, kata nafkah adalah kata serapan dari bahasa Arab nafakah, yang artinya sesuatu yang keluar. Ini dapat kita bandingkan dengan bahasa yang serumpun dengan bahasa Arab, yaitu bahasa Aram, nifkah, artinya outlay, expenses, yang digunakan dalam Alkitab. Misalnya dalam Esra 6 ayat 4 atau ayat 8, kata nifkah ini dalam artian membayar suatu expenses. Sehingga kata nifkah ini juga diterapkan bagi suami yang membayar expenses bagi keluarganya. Kita baca Esra 6 ayat 4. Nitbakin di evangelal telata fenitbak di akhadat fenifketa min beit malakha tit yehif. Dan haruslah dipasang 3 lapis batu besar-besar dan 1 lapis kayu. Biayanya harus dibayar, harus dinafkahi. Dari kata Aram, nifkah, dari perbendaharaan kerajaan. Dari Esra 6 ayat 4 ini kita memahami kata Aramaik, nifkah artinya outlay, expenses, dalam perkembangan maknanya yang kemudian menjadi nafkah dalam bahasa Arab dan nafkah dalam bahasa Indonesia dalam artian yang sama, expenses, yang menjadi tugas bagi sang suami sebagai sang pencari nafkah, sang pemberi dengan simbol lingkaran di bawah dengan tanda panah di atasnya yang menunjuk diagonal ke atas ke kanan yang menandakan bahwa si laki-laki ini si pemberi benih dan si pemberi nafkah pula, the giver. Dengan demikian, seorang laki-laki secara kodratnya diberi oleh Tuhan suatu tanggung jawab yang lebih besar sebagai mandataris Allah di bumi. Sehingga dalam garis keimamatan Israel, hal ini ditampakkan pula bahwa seorang imam adalah selalu laki-laki dan sang suami adalah kepala dari istri. Itulah yang menjadi dasar suatu pernikahan. Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Judul perikopnya adalah Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu, sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya, sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian, ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu. Tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah seorang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatnya sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga, bagi kamu masing-masing berlaku
kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Pada zaman Alkitab ditulis, Israel menganut zaman patriarki. Suami bertindak sebagai imam dan hakim dalam keluarga. Dan dalam seluruh Alkitab, suami dan ayah hampir tanpa kecuali harus diberi respek yang dalam. Dan ini dituliskan mulai dari Kejadian 31 ayat 31, Ayub 1 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 5, dan masih banyak ayat-ayat yang lainnya. Suami menjadi kepala istri dan istri harus tunduk kepadanya. Efesus 5 ayat 21 sampai 33. Kepemimpinan ini bersifat relatif karena sang suami itu harus tunduk kepada kepemimpinan Allah dan Kristus yang lebih tinggi. 1 Korintus 11 ayat 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap laki-laki ialah Kristus dan kepala dari perempuan ialah laki-laki. Dan kepala dari Kristus ialah Allah. Kepemimpinan suami di dalam keluarga membuatnya memikul tanggung jawab yang berat. Meskipun ia adalah pemilik istrinya, ia harus mengakui bahwa istrinya berharga di mata Allah. Khususnya jika dia adalah seorang Kristen, ia harus mengasihi dia seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Sebab mereka adalah satu daging. Kejadian 2 ayat 24. Al-Ken ya'azaf ish et aviv ve'et imo ve'dafak be'isto ve'hayu levazar echad. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah memang sejak semulanya Allah menciptakan satu Adam dan satu istri bagi dirinya. Laki-laki dan perempuan ini diberi perintah oleh Allah untuk berprokreasi, beranak pinak memenuhi bumi. Pernikahan laki-laki dan perempuan mendapat berkat dari Allah sejak mulanya. Kejadian 1 ayat 28. Walau sekarang ini sebagian manusia mencoba menyimpangkannya dalam bungkusan hak asasi manusia untuk pelegalan pernikahan homoseksual yang sekarang ini marak sekali dikampanyekan di segala lini, di film-film, di Netflix, di iklan-iklan, di film-film kartun, bahkan juga yang baru saja heboh, yang juga dikampanyekan dalam Olimpiade di Paris tahun 2024 ini. Pernikahan sesama jenis bagaimanapun bukan ide Alkitab. Kiranya ini menjadi pembelajaran kita bersama. Ikuti terus pembahasan Gematria Ibrani, simbol dan signifikansi, angka-angka yang selanjutnya. Beshem Ha'af, Ve'aben Ve'ruah Kodesh, Ha-Elohim Echad, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Allah yang Esa. Amin. Tuhanku bersyukur atas anugerah-Mu dan berkat yang Kau beri di dalam hidupku. Tuhanku bersuka atas karunia-Mu di dalam hidupku. Engkau penolongku dan memimpinku di setiap langkahku. Oh mulia kasih-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasihku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku padamu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu.
Tuhanku bersuka atas karunia-Mu di dalam hidupku. Engkau penolongku. Tuhanku bersyukur atas anugerah-Mu dan berkat yang Kau beri di dalam hidupku dan memimpinku di setiap langkahku. Oh mulia kasih-Mu, ku mau memuji-Mu Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasih ku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku bagi-Mu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu memuji-Mu, menjembah-Mu, oh Tuhanku. Terima kasihku padamu atas segala berkat-Mu. Terima kasih ku ucapkan padamu Tuhan, Kau penolongku. Puji syukurku padamu atas kasih setia-Mu. Ku akan selalu